Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan Buraq sebagai tunggangannya bersama dengan malaikat Jibril saat melakukan Isra Mi'raj cukup sederhana. Ia adalah seekor tunggangan putih, lebih tinggi dari keledai dan lebih rendah dari bakhar. Menariknya, Buraq itu sempat enggan dinaiki oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan surat Al-Isra ayat 1 menjelaskan, perjalanan Nabi Muhammad SAW kala itu kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda sebagai berikut, didatangkan kepadaku Buraq, yaitu seekor hewan yang berwarna putih, tubuhnya lebih tinggi dari keledai, tetapi lebih rendah dari bakhar. Ia meletakkan kedua kaki depannya di ufuk batas jangkauan penglihatannya. Aku menaikinya dan malaikat Jibril membawaku berjalan hingga sampailah aku ke Baitul Muqaddas. Lalu aku menambatkan hewan itu di lingkaran tempat para nabi biasa mendambatkan hewan tunggangannya. Aku memasuki masjid dan melakukan sholat 2 rakaat di dalamnya. Sesudah itu aku keluar. Malaikat Jibril menyuguhkan kepadaku sebuah wadah berisi khamar dan sebuah wadah berisi susu. Maka aku memilih wadah yang berisi air susu, dan malaikat Jibril berkata, engkau memperoleh fitrah. Dalam sebuah hadis dari Musnad Ahmad diterangkan bahwa pada mulanya Buraq itu menunjukkan keliarannya. Ia terkesan enggan ditunggangi oleh Rasulullah. Dari Qatadah, dari Anas, sesungguhnya Nabi Muhammad didatangkan Buraq dan sudah dipersiapkan pelananya untuk ditunggangi, namun Buraq itu sulit untuk dikendalikan atau liar. Kemudian malaikat Jibril dengan sigap mengendalikan seraya berkata kepada Buraq, apa yang menyebabkan engkau bersikap demikian liar? Demi Allah, tidak ada orang paling mulia yang akan menunggangi engkau kecuali beliau, yakni Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Buraq pun mengucurkan keringatnya karena malu. Memahami bahwa dirinya sebagai kendaraan pilihan yang bertugas mengantarkan manusia pilihan, yakni Nabi Muhammad SAW, maka berubahlah sikapnya menjadi jinak, penuh takzim kepada Rasulullah. Kemudian mereka, yakni Rasulullah, malaikat Jibril dan juga Buraq, bertiga berangkat bersama menuju Baitul Maqdis. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Hakim dalam kitab Mustada dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah berkata, aku telah disediakan Buraq, aku pun duduk di belakang malaikat Jibril dan berangkatlah bersama. Setiap kali naik, maka kedua kakinya yang belakang sejajar dengan kedua kaki depannya, dan setiap kali turun, kedua kaki depannya sejajar dengan kedua kaki belakangnya. Dari beberapa keterangan tersebut dapat diambil poin sebagai berikut. Buraq adalah alat transportasi super cepat. Memiliki bentuk seperti binatang tunggangan, ukurannya lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bakhar, atau peranakan hasil perkawinan antara kuda dan keledai, warnanya putih. Ciri berikutnya, langkah kakinya sejauh ujung pandangan bisa diikat sebagaimana layaknya hewan tunggangan. Tidak ada keterangan jelas terkait jenis kelamin, apakah laki-laki atau perempuan, bersayap dan seterusnya. Kecepatan Buraq. Profesor Agus Purwanto menjelaskan, peristiwa Isra Mi'raj tidak bisa dijelaskan dengan teori relativitas khusus, yaitu dengan teori kecepatan cahaya. Karena jika memakai teori tersebut, Rasulullah belum keluar dari sistem tata surya. Sehingga, untuk menjelaskan peristiwa tersebut bisa menggunakan teori relativitas umum. Berarti mengisyaratkan adanya ruang dengan dimensi yang tinggi, imaterial atau gaib di sekitar kita.
ungkap guru besar teori fisika ITS ini dalam sebuah pengajian online peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Cahaya ini diketahui oleh ilmuwan dalam identifikasi bahwa kecepatan cahaya itu mencapai 300.000 km per detik. Sehingga jika cahaya itu melingkar mengelilingi bumi, maka 1 detik bisa mengelilingi bumi sekitar 6-7 kali. Isra sebagai perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj yang artinya bergerak ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Jika disimplifikasi, maka Isra adalah perjalanan horizontal dan Mi'raj adalah perjalanan vertikal. Kita asumsi kejadian mulai dari Ba'da Isya atau sekitar pukul 20 sampai pukul 4 pagi menjelang subuh. Jadi membutuhkan waktu 8 jam. Karena perjalanan bolak-balik, maka antara pulang pergi memerlukan waktu yang sama, yakni 4 jam. Profesor Agus menjelaskan, karena perjalanan dilakukan bersama buruk, maka dapat diasumsikan bahwa Rasulullah dalam peristiwa itu bergerak dengan kecepatan tertinggi di alamnya, yakni kecepatan cahaya. Maka dalam 1 jam, Rasulullah bisa menempuh jarak sampai 4.320.000.000 kilometer. Sementara, terkait dengan tata surya, ilmuwan mengidentifikasikan jarak antara matahari dengan bumi adalah 149.600 km. Sehingga waktu yang diperlukan oleh cahaya dari matahari ke bumi hanya 8 menit. Profesor Agus menerangkan, jika demikian, cahaya yang dirasakan oleh manusia di bumi adalah bukan cahaya yang dipancarkan seketika oleh matahari, melainkan cahaya yang dipancarkan 8 menit sebelumnya. Kemudian planet keluar. Neptunus itu diketahui jaraknya 4.335.000.000 kilometer. Jika ini masih lebih besar dari jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 4 jam. Artinya, Rasulullah dalam waktu 4 jam belum sampai ke Neptunus. Ternyata, belum sampai keluar dari tata surya kita, ungkapnya. Jika menghitung perjalanan Rasulullah dengan teori relativitas khusus tidak memadai, selain itu, jika suatu objek bergerak dengan kecepatan cahaya, maka masanya itu akan meledak. Dengan demikian, ini tidak memadahi, maka itu kita harus tinggalkan. Profesor Agus menyarankan untuk merujuk kepada Al-Quran, yakni surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagaimana tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Memperjalankan itu berarti memindahkan suatu objek, dalam hal ini Rasulullah, dari satu titik ke titik lainnya, dari satu dimensi ke dimensi yang lainnya. Itu berarti dimensi ruang, dan kemudian peristiwa itu terjadi pada malam hari. Ini adalah masa waktunya. Ayat tersebut memberi isyarat bahwa inilah kosmologi Islam, bahwa realitas itu terdiri dari ruang, waktu, materi, dan juga ruh, terangnya. Profesor Agus menambahkan, dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 46, dapat diidentifikasikan bahwa langit ketujuh adalah gaib atau di luar jagat raya. Artinya, langit ketujuh posisinya di luar ruang material. Jadi, Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah adalah masuk ke dimensi yang lebih tinggi di luar material atau langit ketujuh untuk menerima perintah sholat. Ini susah memang kalau mau menggambarkan alam di luar ruang material. Tetapi, kita yakin dan menerima hadis-hadis sahih bahwa di sekitar majelis taklim kita ini akan ada banyak malaikat yang lalu lalang. Tapi malaikat yang banyak itu berada di luar dimensi kita, sehingga kita tidak akan pernah bertabrakan karena malaikat berada di dimensi yang lebih tinggi daripada kita. Jadi Rasulullah menghilang masuk ke langit ketujuh, urainya.
Jadi mi'raj itu menembus di dimensi ruang menuju ke dimensi yang lebih tinggi, imaterial atau gaib, ujar Profesor Agus tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan perjalanan agung Nabi Muhammad SAW menuju langit ketujuh untuk menerima perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan buraq merupakan kendaraan Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril saat melakukan Isra dan Mi'raj. Buraq merupakan hewan yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi dalam sekali melangkah. Buraq berasal dari kata barku yang berarti kilat dan memiliki kecepatan seperti kecepatan cahaya, sangat cepat sekali, atau kecepatannya seperti kilat. Selain itu, buraq merupakan kendaraan yang berasal dari surga. Bentuk fisik buraq yang ditemui Rasulullah adalah berwarna putih, ukurannya lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari bigal. Bigal adalah peranakan antara kuda dan keledai. Ketika buraq sampai di pelataran Masjidil Aqsa di Yerusalem, Rasulullah mengikat buraq di sebelah barat dari Masjidil Aqsa. Tempat bersejarah ini kemudian dikenal dengan tembok buraq, dan tempat ini masih diabadikan tempatnya hingga sekarang. Dan keistimewaan buraq di hari kiamat adalah sebagai hewan tunggangan Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus meyakini buraq adalah hewan mulia dalam Islam yang mampu menempuh jarak bermiliar-miliar kilometer ke langit ketujuh hanya dalam waktu semalam saja. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.